Informasi pertama di Sapa Indonesia Siang, Saudara, ada banjir yang merendam Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Ini belum juga surut. Ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Memasuki hari keempat, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di Desa Karangligar belum juga surut. Ketinggian air berkisar antara 40 hingga 140 cm. Tingginya banjir membuat 614 warga masih bertahan di pengungsian. BPBD Karawang dan sejumlah sukarelawan membangun dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan dan juga minuman warga. Jadi untuk saat ini di dua dusun ini tinggal dua RT-an ya, RT 4 Dusun Pangasinan dan RT 5 Dusun Kampek. Total jiwa yang terdampak? Untuk total jiwa yang terdampak ini sekitar 614, 174 rumah. Saat ini warga di mana saja Pak? Untuk warga untuk saat ini ada beberapa titik ya, titik kumpul. Salah satunya di sini di Dusun Karangligar, Desa Karangligar. Saudara, dan untuk memperbarui informasi terkini terkait banjir di Karawang, Jawa Barat, telah bergabung bersama kami Bupati Karawang, Aep Syepullah. Selamat siang, Pak Aep. Siang, Mas Yan. Pak Aep, kapan terakhir kali Anda memantau langsung di lapangan? Pantauan Anda di lapangan seperti apa kondisi banjir saat ini? Apakah meluas atau justru sebaliknya semakin surut? Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang, Mas Yan. Perlu kami sampaikan bahwa tentunya banjir di Desa Karangligar ini ada 2 RT. Nah, 2 RT sendiri ini ada RT Kampek dan RT Pangasinan. Nah, di mana ini curah hujan pada waktu hari Minggu. Ini curah hujan ini sangat tinggi. Dari mulai hari Sabtu malam Minggu sampai hari Minggu. Dan hari Minggu saya sudah memerintahkan BPBD serta PMI, serta Dinas Kesehatan, untuk hadir ke sana dan alhamdulillah kita langsung turunkan bantuan sarana dan prasarana terhadap masyarakat yang ada di Desa Karangligar. Nah, tentunya dengan hampir ada 174 rumah dan kurang lebih sekitar ada 614 kakak. Nah, ini yang kemarin menjadikan yang terdampak dengan banjir. Banjir dengan ketinggian kurang lebih dari mulai 40 sampai 140. Nah, tentunya juga ini banjir ini adalah akibat peluapan air dari Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Seperti itu, Mas Iwan. Ya, Pak Aep, Anda sebutkan tadi telah menyalurkan bantuan, begitu. Bantuan apa saja yang telah disalurkan, baik mereka yang masih di pengungsian atau juga warga yang bertahan begitu di rumah meskipun banjir masih merendam? Ya, nah tentunya kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang, kami yang pertama membuat dapur di sana, dapur untuk masak. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik dari makanan termasuk juga air bersih termasuk juga kesehatan. Nah, ini yang kami berikan terhadap masyarakat. Terus yang kedua tentunya juga yang kemarin yang memang mengungsi ini kurang lebih sekitar hanya ada 60 jiwa yang mengungsi dan ada balita juga, Mas, izin ada 2 balita. Nah, tentunya ini sudah ditangani oleh kita dan hari ini alhamdulillah hari ini tidak ada curah hujan dari mulai tadi malam sehingga sampai hari ini pun tidak. Nah, ini sudah mulai surut gitu loh. Mudah-mudahan kita doakan karena Karangligar ini adalah salah satu desa yang diaping oleh dua kali tadi, ada Kali Citarum dan Kali Cibeet gitu, Mas. Ya, Pak Aep, Anda sebutkan tadi bahwa di pengungsian ini tinggal ada sekitar 60 orangan lebih begitu. Tapi informasi yang kami dapatkan sebelumnya ada lebih dari 600 orang. Ini memang sudah kembali ke rumah masing-masing atau seperti apa? Sudah, Mas Yan. Karena kebetulan kan sekarang sudah mulai tadi yang saya sampaikan. Hari ini kan sudah tidak terlalu curah hujannya memang sudah tidak besar. Kebetulan di Karawang juga tidak besar. Dan ini kan sebetulnya untuk kalau misalkan untuk wilayah Bandung, Purwakarta, Bogor itu kan kalau dari sananya hujan besar pasti memang kita akan air Citarum itu kan akan menjadi meluap sehingga backwater kepada seluruh penduduk yang ada di situ gitu, Mas ya. Oke, kalau bantuan tadi makanan, logistik sudah disalurkan baik di pengungsian maupun ke rumah-rumah warga yang memang masih bertahan di rumah meskipun banjir telah masih merendam begitu. Bagaimana dengan kesehatan warga, Pak Aep? Apakah ini juga turut jadi perhatian? Bagaimana dengan obat-obatan dan juga tenaga medis bagi mereka? Ya, kalau untuk kesehatan izin tentunya Mas Yan kita ada 2 puskesmas yang memang di standby-kan. Nah, satu memang untuk keliling terhadap masyarakat yang langsung di home care langsung datang ke rumah masing-masing.
Nah, termasuk yang kedua itu di tempat pengungsiannya sendiri. Nah, jadi kita ada juga dari backup dari Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah gitu Mas ya. Nah, jadi kalau untuk kesehatan insya Allah, nah alhamdulillah sampai hari ini pun keadaan dari masyarakat juga tidak ada yang maksudnya yang bergejala apapun ya, mudah-mudahan ini sampai seterusnya Mas ya. Ya, banjir sudah mulai surut begitu ya, dan juga Ya. warga di pengungsian sudah mulai kembali sebagian ke rumah mereka, dan juga kesehatan juga masih diperhatikan bagi masyarakat. Terima kasih Bupati Karawang, Aib Saifullah telah bergabung bersama di Mas Yan, Kompas TV. Mas Yan, Ya, boleh saya sampaikan, nah tentunya Silakan, Pak. ini juga ada tambahan. Kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang, memang banjir Karangligar ini adalah banjir yang tahunan. Alhamdulillah dari tahun 2024 kami sudah mengajukan ke Kementerian PUPR dan alhamdulillah tahun sekarang insya Allah akan dibangun revitalisasi termasuk juga normalisasi dan membuat bendungan. Nah bendungan sendiri ini insya Allah akan dianggarkan oleh pemerintah pusat kurang lebih sekitar anggaran hampir 110 miliar. Nah kami pun sama pemerintah daerah Kabupaten Karawang memiliki kewajiban menyiapkan area yang untuk nanti menjadikan bantaran kali, baik Mas Bayan. Nah ini insya Allah tahun sekarang ini akan direalisasi dan mudah-mudahan banjir di Kabupaten Karawang tentunya untuk Karangligar sendiri ini bisa diselesaikan. baik, artinya ada solusi dari pemerintah begitu ya, agar memang banjir ini tidak terus terjadi setiap tahunnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bupati Karawang Aib Saifullah telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Sehat selalu.